puji nama Tuhan. Shalom Jemaat GBI Kunir yang dikasihi nama Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, sebab kita punya Tuhan Yesus juga yang luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa
pagi saudara. Mari bawa kerinduan yang terdalam buat Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kita sepakat, kita mau alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab diam di dalam hadirat Tuhan itu sangat memuaskan hati kita. Sebab diam di dalam hadirat Tuhan itu dapat memulihkan setiap hati kita saudara. Tuhan Yesus, kami undang Kau datang pagi hari ini Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami yang paling dalam untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami benar-benar Tuhan merasakan kuasa-Mu begitu dahsyat atas setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa jiwa kami, raga kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bertahtalah di atas setiap doa, pujian dan penyembahan kami Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, lebih lagi katakan segala puji syukur bagimu. Mari arahkan pandanganmu saudara, mari tinggikan Tuhan Yesus, sebab Dia satu-satunya yang mampu menolong kita. Ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. hadirat-Mu lebih dari yang lain Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau terus pandang Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Tuhan, biar kekuatan yang baru Tuhan berikan atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar pengharapan yang baru Kau berikan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap jemaat GBI Kunir Tuhan.
Biar jemaat GBI Kunir benar-benar Tuhan merindu-rindukan Engkau Tuhan. Biar setiap kami yang melewati perkara Tuhan, biar kami menang di dalam Engkau. Apapun perkara yang kami hadapi Tuhan, kami mau menang bersama Engkau. Kami mau menang Tuhan. Mari terus sembah.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari ini sebelum saya memulai pembacaan firman Tuhan, biarlah kita bersatu hati, kita berdoa minta urapan dan kuasa Tuhan, supaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan online ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, yang selalu memberi kami pengharapan akan hari esok yang penuh dengan harapan dan anugerah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, beri kami roh hikmat, roh pengertian, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu berbicara dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa hari-hari ini bahwa kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang kita nantikan untuk ada satu perubahan yang pasti dalam hidup ini. Tapi kami percaya bahwa setiap orang, baik Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua punya harapan yang sama, bahwa Tuhan pasti menyertai kita sekalipun keadaan semua belum pasti. Kita menanti-nantikan keadaan yang pasti, tapi kita tetap saja punya pengharapan yang sama, bahwa di dalam Yesus kita pasti dipelihara, di dalam Yesus kita pasti mendapatkan satu kekuatan yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, kita sedang hidup di dalam beberapa pilihan. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, 27 sampai dengan 28. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman ini. Saya undang setiap Bapak Ibu Saudara bisa membuka firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26, lihatlah, ada satu pernyataan yang firman Tuhan sampaikan untuk kami melihat. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bahwa hari ini kita dihadapkan dengan dua pilihan, berkat atau kutuk. Setiap anak Tuhan pasti mengharapkan berkat. Tetapi hari ini Tuhan menghadapkan buat kita semua dua hal penting, berkat dan kutuk. Dari pembacaan firman ini saya memberikan satu tema dalam khotbah saya pagi hari ini secara online. Tema saya, hidup adalah pilihan, berkat atau kutuk. Jelas apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Hal yang sama kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan demikian.
Ayat pertama dikatakan berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Hari ini kita diperhadapkan dengan dua hal penting. Apakah engkau hidup di dalam berkat Tuhan atau engkau hidup di dalam kutuk? Jelas kata firman Tuhan. Ayat yang ke-1 dari pasal 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berarti apabila Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan, Alkitab jelas berkata, dengar apa yang suara Tuhan sampaikan. Kalau saudara hari ini boleh mendengar firman Tuhan, percaya adalah berkat yang terbesar yang saudara akan terima di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih. Kondisi apapun yang terjadi hari ini, biar kita boleh melihat di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang akan Dia nyatakan. Tetapi yang menjadi persoalan buat kita semua, tanpa kita sadari, kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kutuk. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Begitu banyak Alkitab mencatat perihal tentang kutuk. Tetapi hari ini saya percaya kita semua bukan orang yang hidup dalam kutuk. Sebab kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memerdekakan saudara dan saya untuk kita menerima berkat janji Tuhan. Hari ini saya mencatat beberapa poin penting bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Itu yang sangat menjadi prioritas dalam hidup ini. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama saya mencatat, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama, harus ada kerendahan hati. Orang yang mendengar suara Tuhan, dia punya kerendahan hati. Dia mau dituntun, dia mau dididik, dia mau melihat karya Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau masih tegar tengkuk, tidak mau mendengar suara Tuhan, biarlah engkau berbalik, ambil keputusan hari ini. Aku mau mendengar suara Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua anak Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa yang Tuhan janjikan di dalam berkat-Nya. Ayat kedua dari Ulangan pasal 28 berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dikatakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh terima berkat Tuhan. Apa yang dikatakan Mazmur pasal 34 ayat 2 berkata demikian. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku boleh bermegah, kata Mazmur Daud, biarlah orang yang merendahkan hati mendengar dan bersuka cita. Kali ini kalau kau mendengar firman Tuhan, biarlah engkau bersuka cita. Karena kerendahan hati menentukan segala-galanya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong dan tinggi hati. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati.
Tujuan Allah mengasihi supaya saudara dan saya boleh menerima berkat Tuhan. Kita semua hari ini mengharapkan berkat Tuhan, berkat pemulihan, berkat mujizat, berkat kemenangan dalam segala pergumulan hari-hari ini. Kita perlu berkat Tuhan, karena Dia menjanjikan segala berkat yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Apa kau mau membuka hatimu, datang dan menghampiri Tuhan? Harapkan berkat dan mujizat dari Dia. Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan mujizat dan berkat. Biarlah hari ini kita semua mau ambil keputusan. Aku mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati menentukan sikap kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mau diberkati atau kita mau hidup dalam kutuk? Tanpa kita sadari, seringkali kita anak-anak Tuhan berkata hal-hal yang mungkin itu menjadi kutuk. Saya ambil contoh sederhana. Waktu kita menegur seseorang atau kita sedang menasihati anak kita atau kita sedang mendidik, terkadang keluar kata-kata kutuk yang tanpa kita sadari. Biarlah hari ini engkau mau merendahkan dirimu. Engkau datang menghampiri Tuhan. Dan engkau mulai mengubah cara sikap hidupmu. Aku mau melihat anugerah dan mujizat Tuhan. Aku mau merasakan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Amin. Merendahkan diri satu prioritas bagi anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Yang pertama harus ada kerendahan hati, terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya mencatat dari pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Yang kedua, pada saat kita mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kita masing-masing. Bagaimana kita bisa merespon suara Tuhan. Yang menjadi persoalan buat kita hari ini, apakah kita masih membangun hubungan yang baik dengan Tuhan hari-hari ini? Mazmur Daud berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Apakah firman itu sudah kau renungkan siang dan malam? Maka kita dapat mengerti dan mendengar suara Tuhan dengan baik. Dia akan menuntun langkah hidup kita. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Kata Mazmur Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dapat mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, kita sedang dibelenggu oleh satu keadaan yang membuat kita putus asa. Tanpa kita sadari, kita mulai keluar dari rencana Tuhan. Tapi hari ini kita mau hidup sebagai Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berbicara hari ini, biarlah hari ini engkau mendengar itu. Biarlah hari ini kau mulai mengandalkan Tuhan dan berharap dan bersandar kepadanya. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib Dia akan berikan dalam hidup ini. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati. Itulah janji firman Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, di kota, dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Yang menjadi persoalan buat kita hari-hari ini, apakah kita masih mau mendengar suara Tuhan yang terus menuntun langkah hidup ini, yang membawa kita untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Dia akan nyatakan dalam setiap pribadi kita. Hari ini ambil keputusan. Aku mau mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan. Caranya hanya merenungkan firman Tuhan. Maka kita dapat mengerti jawaban demi jawaban dari Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Yang pertama,
harus ada kerendahan hati. Yang kedua, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Pada saat kita mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Alkitab berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Karena Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita melihat anugerah demi anugerah setiap hari. Saya percaya hari ini mungkin engkau sedang terpuruk dalam sektor apapun. Usahamu mungkin, pekerjaanmu, semuanya. Biarlah hari ini engkau ambil keputusan untuk mendengar suara Tuhan. Engkau akan tahu dan engkau akan melangkah bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, dia pasti mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, lewat firman-Nya. Firman-Nya berbicara di dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, kata Mazmur Daud. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud membutuhkan firman Tuhan untuk dia menghadapi situasi keadaan yang begitu sulit, tekanan-tekanan yang begitu sulit. Daud adalah seorang yang gagah berani, tetapi dia menyadari bahwa firman Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Alkitab mencatat firman adalah kekuatan Allah yang sanggup melakukan apa yang kita kehendaki. Biarlah hari ini engkau pakai firman Tuhan sebagai alat untuk engkau mendengar suara Tuhan. Mazmur Daud mencatat, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara masih merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Bukan berarti 24 jam engkau membaca firman Tuhan, tetapi ada waktu-waktu tertentu engkau mulai merenungkan firman itu, yang memberi engkau satu kegairahan yang baru. Alkitab berkata firman adalah air hidup. Firman adalah roti hidup yang menyegarkan, menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah firman itu masih ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah firman itu sudah tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jadikan hidupmu ada di dalam firman Tuhan. Maka kita akan melihat kuasanya, tuntunan Tuhan yang membawa kita masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Akan masuk dalam rencana dan kehendaknya yang begitu ajaib dan dahsyat. Karena dia Allah yang berdaulat atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau dia berdaulat, biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena aku punya pengharapan, Yesus yang kita sembah, dia tidak pernah membuat kita kecewa. Tetapi dia memberi kami, dia memberi saudara dan saya kekuatan demi kekuatan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Waktu dia berbicara kita mendengar. Waktu kita mendengar kita akan tahu rencana Tuhan dalam hidup ini. Hari-hari ini kita perlu firman Tuhan. Karena firman itu sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ambil ilustrasi yang sangat sederhana buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini engkau jangan hidup di dalam kutuk Tuhan. Seringkali kita punya perkataan tanpa kita sadari. Saya ambil contoh ilustrasi yang sangat sederhana. Waktu Bapak Ibu mengatakan kepada anak-anaknya waktu dia sedang belajar, dia sedang kesulitan menghadapi situasi, apalagi hari ini sedang belajar dalam Zoom.
Pelajaran yang dilangsungkan lewat Zoom, tidak ada tatap muka, semuanya lewat Zoom. Waktu engkau mulai mengajarkan dia, dan dia mulai mengalami kelemahan untuk mengerti setiap yang diajarkan. Apakah perkataanmu menjadi perkataan berkat atau perkataan kutuk? Atau engkau mulai berkata, wah anak saya ini anak yang bodoh. Saya mau beritahu, waktu engkau berkata itu, engkau sedang melepaskan kutuk bagi anakmu. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengendaki anak-anak kita anak-anak yang bodoh? Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia memberi kita hikmat pengertian. Biar hari ini kalau kau mendengar firman Tuhan, ambil keputusanmu. Aku mau mendidik anak-anakku dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan. Umur mereka diberkati Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tetapi hari ini kita sering melihat hal itu terjadi. Orang tua tanpa sadar sedang melepaskan kutuk, baik itu kepada pasangannya, maupun kepada anaknya, maupun kepada orang lain. Tetapi hari ini ambil keputusan, aku mau melepaskan berkat, supaya setiap orang yang aku berkati, dia mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Dia boleh merasakan anugerah dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Gambaran ini sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saya mencatat tadi harus ada kerendahan hati. Yang kedua, pada saat kita mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, lewat firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan setiap kami. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa pilihan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mau hidup di dalam berkat, atau mau hidup di dalam kutuk? Saya percaya kita semua mengharapkan hidup di dalam berkat Tuhan. Biarlah hari ini saya melepaskan berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Berkat berbicara bagaimana kita menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi kutuk berbicara penderitaan, kesusahan. Kalau hari ini kau melihat apa yang terjadi hari-hari ini, biarlah kau mulai berdoa dan melepaskan berkat. Bagi saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kebimbangan, sedang mengalami keputusasaan, biarlah kau berdoa melepaskan berkat bagi saudara-saudara, supaya kita semua orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan untuk merasakan dan menerima berkat Tuhan. Apa yang menjadi tanda untuk orang yang hidup di dalam berkat Tuhan? Saya percaya kalau orang yang hidup dalam kutuk Tuhan pasti mengalami penderitaan dan kesusahan dan penderitaan. Itulah hidup dalam kutuk. Tetapi hari ini saya mau memberi satu pernyataan apa yang menjadi tanda untuk orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Yang pertama, tanda orang yang mau hidup di dalam berkat Tuhan. Yang pertama, memiliki hasrat atau keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tanda orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, dia memiliki satu hasrat atau keinginan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan sebagai rasa syukur semua karena Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau ambil keputusan untuk mengucap syukur bahwa semuanya karena Tuhan. Aku diberkati karena Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita pasti binasa. Tanpa Tuhan hidup kita pasti mengalami penderitaan dan kesusahan. Tetapi waktu kita hidup di dalam garis berkat Tuhan, kita mulai memuji dan menyembah Dia. Kita menaikkan rasa syukur, terima kasih.
Karena kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan Bapak, Saudara, dan saya untuk meraih berkat-berkat Tuhan yang Dia sudah siapkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita boleh terima dalam nama Yesus. Saya melepaskan berkat, engkau boleh terima dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi tanda untuk orang yang hidup di dalam berkat Tuhan? Yang kedua, selalu memuliakan dan mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengagungkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ingat waktu Daud, dia membawa tabut Allah. Dia mulai mengagungkan Tuhan, dia dengan menari-nari dengan kecapi. Bahkan orang memandangnya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Tetapi dia terus mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya. Biarlah hari ini kau ambil keputusan untuk mengagungkan Tuhan. Meninggikan Dia di atas segala-galanya. Karena Dia yang memberkati hidup saudara dan saya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kalau mungkin engkau melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi semuanya itu tidak mungkin membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Tetapi kita anak-anak Tuhan diberkati Tuhan untuk menikmati berkat damai, sejahtera, dan sukacita. Dunia tidak bisa memberi engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Hanya Yesus Kristus jawabannya. Karena itu muliakan Dia di atas segala-galanya. Agungkan Dia. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, saya percaya Bapak, Saudara, pasti diberkati. Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita akan melihat anugerah kemenangan mujizat bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi tanda untuk orang yang hidup di dalam berkat Tuhan? Yang ketiga, saya mencatat, pasti merasakan sukacita yang besar. Kenapa kita dapat merasakan sukacita yang besar? Yang pertama, karena Tuhan pelihara saya. Yang kedua, karena Tuhan memberi aku perlindungan. Situasi hari-hari ini kita perlu perlindungan Tuhan. Situasi hari-hari ini kita perlu Tuhan pelihara aku. Mazmur berkata, Dia menyediakan hidangan yang terbaik di hadapan lawanku. Biarlah hari ini Tuhan pelihara Bapak, Ibu, Saudara. Dia memberi engkau perlindungan. Yang ketiga, apa yang kita rasakan dalam sukacita ini? Karena Tuhan memberi rasa tenang. Yang keempat, Tuhan memberi kita rasa tenang. Rasa aman dan rasa tenang Tuhan pasti berikan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Untuk kita melihat berkat Tuhan yang begitu ajaib. Abraham salah satu orang yang diberkati Tuhan dengan dahsyat. Biarlah hari ini apa yang Tuhan berikan berkat bagi Abraham, kita semua boleh terima berkat itu. Tinggalkan cara hidupmu yang lama, supaya kami boleh hidup di dalam berkat Tuhan. Kami tidak hidup di dalam kutuk, tapi kami hidup di dalam berkat Tuhan, yang memberi kita damai, sejahtera, dan sukacita. Sebagai akhir pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya memiliki beberapa kesimpulan penting untuk Bapak, Ibu, Saudara dapat renungkan. Kesimpulan saya yang pertama, mulailah belajar peka mendengar suara Tuhan. Mulailah belajar peka mendengar suara Tuhan. Waktu Tuhan berbicara, biarlah kita peka mendengar suara Tuhan. Bapak, Ibu masih mengerti apa yang di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal ketiga. Bagaimana Tuhan berbicara kepada 7 jemaat. Di dalam akhir dari firman Tuhan, setiap jemaat selalu ada tulisan yang berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Biar hari ini engkau boleh mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya, supaya kita boleh mengalami kasih anugerah Tuhan sepanjang waktu.
Yang kedua, kesimpulan saya, jangan menyerah dan putus asa, tetap berharap dan andalkan Tuhan. Jangan menyerah dan putus asa, karena itu kita perlu firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, energi yang baru, memberi kegairahan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melihat mujizat-mujizat yang setiap hari Dia nyatakan. Yesaya 50 ayat 4 bagian B berkata, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku. Bagaimana saudara bisa mengerti pendengaran Tuhan kalau kau tidak merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah di mana Allah sedang berbicara secara langsung buat Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita boleh meraih mujizat dan kemenangan di dalam Tuhan, untuk meraih satu kepastian di dalam Tuhan yang memberi kita pertolongan dan pertolongan setiap hari. Kalau hari ini kau sedang dalam kesesakanmu, apa yang dikatakan Yesaya 50 ayat 4 bagian B, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku. Biarlah setiap pagi engkau ambil waktumu untuk merenungkan firman Tuhan, supaya lewat firman ini engkau dapat mengerti apa Tuhan yang kau sedang rancangkan, apa Tuhan yang aku harus lakukan, sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi setiap jalan kami. Yang ketiga, kesimpulan saya, percaya kita adalah ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bapak saudara dan saya adalah ahli waris. Kita adalah anak-anak Allah yang layak menerima berkat Tuhan. Yang menjadi persoalan buat kita semua hari ini, apakah kita masih hidup di dalam berkat Tuhan? Hari ini kau sudah diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah hidupmu di dalam berkat atau kutuk? Kalau hari ini perkataanmu sedang mengutuki anak-anakmu, kalau hari ini perkataanmu sedang mengutuki orang yang kau kasihi, kalau hari ini kau sedang mengutuki orang yang menyakiti hidupmu, ambil kesempatan, lepaskan pengampunan, supaya berkat Tuhan mengalir seperti minyak yang di kepala Harun, yang turun sampai ke janggutan jubahnya. Demikian juga firman Tuhan akan mengalir, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, memulihkan keadaan setiap kita hari ini, supaya kita boleh melihat anugerah mujizat kemenangan di dalam Tuhan. Saya mengakhiri pembacaan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26, saya ulangi sekali lagi. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Mana yang kau pilih? Apakah Bapak Ibu memilih berkat? Apakah Bapak Ibu memilih kutuk? Saya percaya kita semua punya satu iman yang sama, satu keyakinan yang sama, satu kepercayaan yang sama, bahwa saya memilih berkat Tuhan. Saya memilih berkat Tuhan yang memulihkan setiap keadaan, setiap kita hari-hari ini. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, lumbungmu diberkati, ekonomimu diberkati, anak-anakmu diberkati. Jangan lagi berkata kutuk kepada orang yang mungkin hari ini sedang menyakiti hatimu. Mungkin hari ini kau sedang marah dengan seseorang. Mungkin hari ini kau sedang gelisah karena ada orang yang menyakiti. Mungkin hari ini kau sedang mengalami tekanan yang luar biasa karena kau dibenci oleh seseorang. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan secara online ini, engkau mulai mendengar suara Tuhan. Aku akan melepaskan berkat pengampunan. Karena waktu aku melepaskan berkat, aku pun akan diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Tanpa kita sadari, kita sudah masuki bulan ke-8. Perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, perjalanan hidup yang penuh dengan gelombang dan gejolak,
Perjalanan hidup yang membuat kita mengalami tekanan dan keputusasaan. Kesesakan menghimpit setiap kita setiap waktu. Tetapi waktu kita mendengar firman, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita disegarkan dengan firman Tuhan. Dan kita hidup di dalam garis-garis berkat untuk menerima janji-janji berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Hari ini adalah minggu pertama kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan roti perjamuan kudus dan juga anggur. Kalau Bapak Ibu di rumah tidak memiliki anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan mungkin air teh yang Bapak Ibu siapkan sebagai pengganti anggur, dan juga roti yang Bapak Ibu sudah siapkan. Kita akan satu hati berdoa supaya lewat perjamuan ini ada kuasa, ada mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang sakit akan dipulihkan, ekonomimu sakit dipulihkan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kalau Engkau sudah membawa kami berjalan sampai memasuki di bulan ke-8 tahun 2021. Kami boleh merasakan itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Untuk kami boleh menikmati segala anugerah sepanjang hidup kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan materaikan roti anggur yang kami persiapkan, supaya apa yang kami lakukan ini, kami boleh merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap kami. Ada kuasa Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil roti. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat roti ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, rasakan kasih Tuhan pagi ini. Lewat perjamuan ini aku merasakan ada jamahan Tuhan. Aku merasakan ada pemulihan Tuhan. Aku merasakan ada kasih-Nya yang menjamah hidupku. Biarlah hari ini engkau mau membuka hati. Percaya masih ada Yesus. Dia sedang berbicara hari ini. Untuk saudara ambil keputusan. Aku mau hidup di dalam garis berkat Tuhan. Aku mau hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Tuhan berikan, biarlah hari ini aku boleh terima dalam nama Yesus. Lewat perjamuan ini Bapak Ibu Saudara, mungkin di rumah engkau sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, engkau sedang mengalami tekanan yang luar biasa,
Engkau sedang ada dalam persimpangan jalan. Engkau tidak tahu lagi apa yang harus engkau ambil. Tetapi lewat perjamuan ini, biarlah engkau boleh melihat kuasa mujizatnya. Berapa besar Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Mari angkat tangan. Angkat tangan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dari tempat ini. Saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan online ini, kalau mereka hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan mujizat Tuhan, mereka membutuhkan anugerah Tuhan, biarlah hari ini di dalam nama Yesus, apa yang kau sedang alami, engkau sedang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, ekonomimu, keadaanmu hari ini, biar hari ini di dalam nama Yesus engkau terima pemulihan, engkau terima mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur atas kasih anugerah hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami dengan kasih anugerah-Mu. Engkau memberkati kami supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu yang baru. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini, yang sudah mengangkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengharapan. Dalam mulai hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami, untuk kami terus berjalan melihat mujizat-mujizat. Dan hari esok kami, hari yang penuh dengan pengharapan, hari yang penuh dengan pemulihan, hari yang penuh dengan mujizat dan anugerah. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah kau sudah mengalami kelegaan mendengar firman Tuhan? Pilihan kita hari ini, aku mau hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Dan selalu Bapak Ibu Saudara memakai masker apa yang disarankan oleh pemerintah. Biarlah kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua hari ini dan untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, puji syukur.